Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar merayakan peringatan Tahun Baru Imlek secara virtual dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia saat ini, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tahun Baru Imlek 2021 yang tinggal esok hari biasanya dilakukan dengan berbagai tradisi dan perayaan yang unik serta menarik dalam memperingatinya. Kunjungan ke sanak saudara untuk berkumpul bersama menjadi tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Sayangnya dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2021 ini bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang menyerang hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia. Berkaitan dengan masih mewabahnya pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar merayakan peringatan Tahun Baru Imlek dilakukan secara virtual serta menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, perayaan Tahun Baru Imlek kali ini juga dapat dijadikan sebuah momentum untuk melakukan refleksi diri sekaligus turut mendoakan agar bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat dunia dapat segera melewati pandemi COVID-19. Pemerintah menambahkan nilai penting dari makna Tahun Baru Imlek ialah saling mengakrabkan dan menyambung tali silaturahmi keluarga meski hanya digelar secara virtual. Dari berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek akan jatuh pada 12 Februari 2021. Lantas, bisnis apa saja yang dipercaya bisa membawa keberuntungan di tahun ini? Langsung saja kita bahas topik yang menarik kali ini bersama rekan Mangi Vera Chong. Selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya Mangi, ini terkait Imlek begitu ya. Ini kita tahu besok begitu ya akan dirayakan Tahun Baru Imlek. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan juga Mangi. Mangi sendiri merayakan Imlek atau tidak ini? Iya, Fajar. Luar biasa ya, meskipun Imlek kali ini berbeda dengan kondisi yang tentunya di tengah pandemi COVID-19, kita tetap harus bisa menjaga kesehatan kita semua. Nah, terkait perayaan Imlek tahun 2021 ini, Mangi, bagaimana kemudian laporan dari Mangi sendiri untuk bisa disampaikan ke pemirsa? Baik, terima kasih Fajar. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh terkait topik hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh pemirsa IDX Channel yang merayakan. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga kebaikan selalu menyertai kita semua di tahun yang baru ini. Dan terkait dengan perayaan Tahun Baru Imlek ya di tahun 2021 ini tepat pada tanggal 12 Februari atau tepatnya pada hari Jumat besok nih Fajar. Dan saya juga ingin bercerita sedikit ya terkait tradisi atau aktivitas apa saja sih yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dalam menyambut perayaan Tahun Baru Imlek. Yang pertama, momen Imlek ini memang biasanya dimanfaatkan ya oleh masyarakat Tionghoa untuk mengunjungi sanak saudara, kemudian keluarga, kerabat, dan juga teman-teman. Karena memang tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Kemudian jika Fajar dan pemirsa perhatikan mulai dari pernak-pernik rumah, pakaian, sampai dengan angpau, ini identik sekali dengan warna merah. Nah sebenarnya kenapa sih identik sekali ya dengan warna merah? Karena ternyata menurut masyarakat Tionghoa sendiri, warna merah ini melambangkan keberuntungan, kebaikan, dan juga kesejahteraan, serta bisa menjauhkan kita dari energi-energi yang negatif. Selain itu tentunya satu hal yang paling ditunggu-tunggu dalam perayaan Tahun Baru Imlek ialah angpau. Nah, angpau ini biasanya diberikan oleh seseorang yang lebih tua kepada seseorang yang lebih muda. Dan biasanya di dalam angpau ini diisi oleh uang-uang baru Fajar. Kemudian disarankan dalam memberikan angpau ini tidak boleh mengandung angka 4. Karena menurut masyarakat Tionghoa, angka 4 ini merupakan angka yang kurang baik begitu. Dan disarankan dalam memberikan angpau ini bisa mengandung angka 8. Karena angka 8 ini kebalikan angka 4 ya. Dipercaya bisa membawa keberuntungan dan juga kebaikan. Dan tentunya ada beberapa makanan khas juga yang bisa disajikan dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Antara lain ada jeruk, kemudian ada kue keranjang, kue lapis, kemudian ada juga mie. Tapi ada salah satu makanan yang tidak boleh dimakan dan disajikan di saat perayaan Tahun Baru Imlek, yaitu adalah bubur. Karena bubur ini digambarkan ya, menggambarkan sebuah lambang kemiskinan begitu Fajar. Dan tentunya
di tahun 2021 ini mungkin kita agak sedikit berbeda ya bagi masyarakat Tionghoa dalam merayakan Tahun Baru Imlek karena bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang akhirnya pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat merayakan Imlek dengan virtual begitu dan memanfaatkan teknologi yang memang disediakan di tahun ini. Dan memang salah satu alasan pemerintah adalah untuk menghentikan atau menekan ya penyebaran angka COVID-19 yang saat ini di Indonesia telah mencapai 1,8 juta kasus positif COVID-19, Fajar. Oke, itu tadi beberapa hal terkait perayaan Imlek. Saya juga baru tahu itu, Mang, ya. Ada mungkin angpau begitu, kita tahu cukup banyak masyarakat yang juga mengenal. Tapi ada hal-hal lain yang ternyata ada yang dihindari begitu, ada yang kemudian disarankan untuk juga dilakukan. Nah, Tahun Baru Imlek ini sendiri, Mangi, biasanya juga identik dengan shio dan juga feng shui begitu ya. Nah, di tahun ini sendiri bagaimana terkait kedua hal itu, Mangi? Baik, jadi ada 12 shio ya atau zodiak Tiongkok. Nah, antara lain ini ada ular, kemudian ada kerbau, kemudian ada macan, naga, dan juga ayam. Dan biasanya shio ini juga identik ya atau berhubungan erat dengan yang namanya feng shui yang memiliki 5 elemen, yaitu ada elemen air, tanah, kemudian logam, kayu, dan juga api. Dan ternyata di tahun 2021 ini bertepatan sekali dengan tahun kerbau logam, Fajar, yang ternyata biasanya ketika menyambut Tahun Baru Imlek, para pakar feng shui begitu ya, ini biasanya memprediksi bisnis apa saja sih yang sekiranya akan mendatangkan cuan ya di tahun baru, kemudian bisnis apa saja juga yang kira-kira sepertinya prospeknya kurang bagus nih di tahun baru berikutnya, Fajar. Oke, jadi ada beberapa bisnis begitu yang dipandang prospektif, ada juga yang mungkin belum begitu prospektif. Tapi bisnis yang bagus sendiri di tahun kerbau logam ini sendiri apa, Mangi? Baik, sepertinya terkait pertanyaan tersebut ya, ini tidak hanya Fajar yang penasaran, tapi seluruh pemirsa IDX Channel juga sepertinya penasaran nih. Dan untuk menjawab rasa penasaran tersebut, kita langsung saja bersama-sama pemirsa saksikan tayangan berikut ini. Prospek bisnis 2021 yang cuan menurut Feng Shui, nomor 1 adalah bisnis berelemen api. Di semester 1, kondisinya adalah mix antara bagus dan sedang. Sementara itu di semester kedua adalah kondisinya bagus. Contoh bidang bisnis berelemen api ini antara lain adalah restoran, advertising, entertainment, keuangan, pasar saham, energi, kimia, asuransi, elektrik, dan penerbangan. Khusus bidang entertainment dan penerbangan kelihatannya masih terkena dampak pandemi. Contohnya untuk pengumpulan massa serta pariwisata. Sementara itu, kondisi pasar saham Indonesia di tahun kerbau logam 2021 di semester 1 cukup volatile, sementara itu di semester kedua relatif stabil. Bulan yang perlu diperhatikan di semester 1 ini antara lain adalah bulan Februari, kemudian bulan April sampai dengan bulan Juni. Mengapa volatile? Salah satu penyebabnya adalah karena pengaruh konjungsi antara planet Jupiter dan planet Saturnus. Demikian prediksi bisnis yang cuan di tahun kerbau logam 2021 dan bisnis yang mendapatkan tantangan serta kondisi pasar saham Indonesia di tahun kerbau logam 2021. Salam sehat, sukses, dan makmur. Terima kasih. Ya, Fajar dan pemirsa, ternyata berdasarkan pernyataan dari Julius Fang ya selaku pakar Feng Shui, di tahun kerbau logam ini ada beberapa bisnis yang memang diproyeksikan bisa mendatangkan cuan begitu ya. Antara lain ada bisnis restoran, kemudian advertising, saham, keuangan, dan juga asuransi. Tapi ada juga nih ternyata bisnis yang memang diproyeksikan masih menghadapi tantangan yang cukup berat ya. Antara lain adalah bisnis tour and travel. Dan ternyata Fajar tadi menurut Julius Fang sendiri begitu ya selaku pakar Feng Shui, di tahun 2021 ini pergerakan pasar modal Indonesia di awal tahun cenderung volatile, tapi di menjelang semester 2 2021 begitu ya ini akan cenderung lebih stabil, Fajar. Oke, jadi beberapa cakupan bisnis juga bisa terlihat begitu ya tadi dari pernyataan ahli Feng Shui, apa saja bisnis-bisnis yang sepertinya cukup prospektif. Tadi Mangi juga sebutkan ada bisnis restoran ini. Nah, sebetulnya bagaimana bisnis restoran di tengah pandemi ini? Apakah memang cukup prospektifkah tadi sesuai dengan pernyataan sebelumnya?
Baik, jika kita bicara mengenai bisnis restoran ya Fajar, kita kilas balik sedikit ke tahun 2020 memang merupakan tahun yang cukup berat ya, tidak hanya bagi bisnis restoran saja, tapi juga bagi bisnis-bisnis yang lainnya. Dan menurut pernyataan dari PHRI saja pada bulan Oktober 2020, kerugian bisnis restoran mencapai 20 triliun rupiah. Dan hal tersebut juga memang bisa saja disebabkan karena adanya pemberlakuan PSBB. Kemudian pemerintah juga sempat membatasi kunjungan ya para customer begitu ke restoran tersebut. Kemudian juga pemerintah sempat tidak membolehkan para customer untuk makan di tempat atau melakukan dine-in. Dan tentunya banyak sekali restoran-restoran yang akhirnya memilih untuk tutup begitu ya, karena memang sepinya pengunjung nih. Tapi tentunya di tahun 2021 ini tetap ada beberapa solusi yang bisa kembali menggeliatkan bisnis restoran, apalagi di tahun kerbau logam ini, Fajar. Oke, jadi memang cukup berat begitu ya bagi semua bisnis, terutama di tengah pandemi ini. Lantas apa kemudian solusi bagi pelaku usaha restoran sendiri, Mangi? Iya, tentunya salah satu solusi yang bisa dilakukan ya bagi pelaku usaha restoran ya untuk kembali bangkit begitu ya di tahun 2021 ini adalah dengan beradaptasi dengan teknologi, Fajar. Contohnya dengan berjualan secara online, kemudian juga bisa bekerja sama ya dengan e-commerce ataupun dengan startup ride hailing yang ada di Indonesia. Apalagi saat ini bisnis pesan antar makanan online memang sedang melonjak cukup baik, Fajar, di tengah pandemi COVID-19. Dan bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Ini ada survei ya dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa pada bulan September 2020 sekitar 97% masyarakat ini menghabiskan pengeluarannya untuk membeli makanan dan minuman secara online. Kemudian ternyata rata-rata uang yang dihabiskan dalam membeli makanan dan minuman secara online tersebut ini mencapai sekitar 1,5 juta rupiah per bulannya. Kemudian salah satu peluang yang cukup bagus begitu ya bagi bisnis pesan antar makanan online ini adalah tentunya karena masyarakat Indonesia ini sangat banyak sekali begitu ya populasi masyarakat Indonesia yang cukup padat, dan ini bisa dijadikan satu peluang yang cukup baik dalam menjalankan bisnis restoran dan tentunya dengan langkah beradaptasi dengan teknologi tadi, Fajar. Tapi menurut Fajar sendiri nih, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan mungkin baik dari sisi pemerintah sendiri maupun dari pelaku usaha ya untuk mengembangkan bisnis restoran melalui pesan antar makanan online ini, Fajar? Iya, Mangi, sepertinya memang tidak bisa dipungkiri lagi begitu ya bahwa teknologi juga berperan penting begitu dalam sebuah bisnis, termasuk bisnis food and beverage ataupun bisnis restoran tadi. Jadi memang sebetulnya masih banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan atau perlu digiatkan lagi terutama oleh pemerintah begitu ya untuk bisa mendukung bisnis-bisnis tersebut. Utamanya adalah pengembangan infrastruktur digital begitu ya untuk kemudian bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia begitu ya, karena kita tahu masih banyak sekali titik-titik yang belum terjangkau oleh infrastruktur tadi, sehingga dengan infrastruktur yang tentunya terbangun di titik-titik tadi akhirnya bisa membuat masyarakat beraktivitas atau bahkan memulai bisnis dengan tanpa kecemasan karena memang akhirnya sudah didukung dengan infrastruktur tadi. Kemudian juga literasi juga sepertinya juga perlu dikembangkan lagi baik untuk pelaku usahanya sendiri agar kemudian tidak gagap teknologi, tidak takut sehingga akhirnya bisa memperluas jangkauan marketnya, dan juga untuk masyarakatnya sendiri. Karena masyarakat dengan literasi yang cukup baik sehingga juga tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, termasuk juga tadi memesan makanan secara online atau memesan barang-barang secara online, sehingga tidak perlu upaya lebih untuk bisa keluar rumah karena memang kita tetap disarankan untuk bisa jika tidak penting-penting amat untuk tidak keluar rumah, sehingga memang literasi juga menjadi penting untuk kedua sisi tersebut, Mangi. Mungkin itu yang bisa juga ditekankan untuk kemudian bisa lebih mengembangkan lagi bisnis-bisnis yang ada. Sementara itu, Mangi, tadi juga ada beberapa bisnis lainnya yang disebutkan begitu ya dari Feng Shui terkait bisnis energi. Nah, ini juga menarik begitu ya karena ada pengembangan yang cukup kencang dari dalam negeri terutama pemerintah. Nah, untuk bisnis energi di tahun 2021 seperti apa, Mangi? Ya, terkait bisnis energi ini sebenarnya menarik ya, Fajar ya, apalagi tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya memang sedang menggencarkan sekali penggunaan EBT atau energi baru terbarukan yang memang kedepannya fungsinya adalah untuk menggantikan energi fosil yang bisa saja habis di suatu saat. Dan ternyata beberapa waktu belakangan ini Tesla ini berniat untuk menginvestasikan dananya dalam proyek ISS. Nah, ISS ini apa sih? ISS ini merupakan Energy Storage System dan memang
fungsinya adalah untuk menyimpan daya, Fajar, daya listrik begitu, yang kemudian daya listrik tersebut nanti bisa digunakan untuk mengalirkan daya listrik lagi kepada kendaraan listrik. Jadi ISS ini bisa kita sebut sebagai power bank ataupun mirip dengan SPKLU sebenarnya, Fajar. Dan terkait hal tersebut ya, Tesla sudah ingin berinvestasi di Indonesia. Ini kedepannya mungkin pemerintah harus lebih fokus lagi, semakin banyak begitu ya menggait para investor asing agar masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang di Indonesia ini sudah ada yang namanya LPI ya, Lembaga Pengelola Investasi. Kemudian juga ada Omnibus Law yang memang diproyeksikan bisa semakin banyak menggait para investor asing agar masuk ke Indonesia. Karena jika semakin banyak ya investor asing yang masuk ke Indonesia, artinya akan semakin banyak lagi proyek-proyek yang terbangun, semakin banyak lagi menyerap tenaga kerja, kemudian juga dalam sisi EBT tadi juga bisa mempercepat ya, mendukung percepatan penggunaan EBT yang ada di Indonesia. Kemudian tadi juga dari Julius Fang sendiri sempat menyebutkan terkait pergerakan pasar modal nih, Fajar, di tahun 2021 ini. Dan menurut Fajar sendiri bagaimana nih pergerakan pasar modal di tahun 2021 ini, Fajar? Ya, tentunya pasar modal di tengah kondisi apapun menurut saya sendiri memang selalu menarik ya, Mang, ya, di tengah fluktuasinya, di tengah volatilitasnya. Justru itulah yang membuat pasar modal semakin berdinamika, semakin menarik, semakin membuat penasaran. Karena kita tahu memang di tahun 2020 kemarin pasar modal Indonesia mencatatkan beberapa pencapaian begitu ya, terutama dominasi investor retail dalam negeri yang sepertinya dari waktu ke waktu sudah mulai terlihat, ditambah dengan meningkatnya jumlah investor retail di Indonesia dan juga nilai transaksi harian. Sepertinya ini juga menjadi momentum yang cukup bagus untuk pasar modal Indonesia, termasuk Anda mungkin yang ingin masuk atau terjun ke dunia pasar modal ataupun investasi. Tapi memang terkait pasar modal ini sendiri kemarin juga sempat heboh sekali, kasus-kasus influencer, kemudian pom-pom saham. Tentunya tetap harus kita kembalikan lagi ke masing-masing investor. Jangan lupa untuk tetap pelajari analisis fundamental, kemudian juga analisis teknikal, bagaimana kemudian mengkaitkan sebuah isu atau sebuah news dengan suatu emiten tertentu. Karena memang agar tidak menyalahkan pihak lain jika memang teman-teman investor sudah melakukan keputusan, karena memang semua harus kembali ke diri sendiri begitu ya. Jadi memang sudah tidak bergantung lagi kepada pihak manapun untuk membuat keputusan investasi, sehingga memang lebih matang dalam berinvestasi sehingga hasilnya akan lebih optimal begitu ya, sesuai dengan target dan juga tujuan awal dari investasi itu sendiri. Jadi memang pasar modal saya yakin juga masih akan tetap menarik di tahun ini, Mangi. Jadi memang beberapa bisnis tadi yang juga sudah diulas oleh Mangi tentunya bisa menjadi tambahan informasi juga begitu ya, Mangi ya. Dan Mangi, terakhir ada yang ingin disampaikan kembali terkait dengan H-1 Imlek ini? Iya, sebaiknya ya dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini memang harusnya kita merayakan secara virtual saja begitu ya, karena untuk mentaati aturan dari pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Fajar, sekali lagi selamat merayakan Tahun Baru Imlek, semoga segala kebahagiaan, kebaikan dan juga kesejahteraan bisa bersama kita di tahun yang baru ini. Baik, luar biasa sekali Mangi doa-doanya. Terima kasih banyak Mangi sudah berbagi siang hari ini. Ya, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali sesaat lagi.